Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pembahasan mengenai relasi. Nah, di sini kita mencoba membahas mengenai relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation. Nah, beberapa buku ya menyebutnya sebagai istilah konsep. Nah, sebelum masuk ke relasi pengurutan parsialnya, kita terlebih dahulu bahas tentang relasi kesetaraan atau equivalency relation. Nah, sebuah relasi R pada himpunan A disebut sebagai relasi kesetaraan atau memenuhi unsur relasi kesetaraan jika relasi R ini bersifat refleksif, simetri, dan transitif. Ya, jadi relasi akan disebut relasi setara jika memenuhi tiga sifat ini sekaligus. Ya, harus sekaligus. Harus refleksif, simetri, dan transitif sekaligus. Nggak boleh hanya dua sifat saja atau satu sifat saja. Nah, ini ada contoh. Misal relasi R adalah relasi pada himpunan mahasiswa sedemikian hingga A, B-nya anggota relasi jika A satu angkatan dengan B. Ya, satu angkatan dengan B. A satu angkatan dengan B. Nah, pertanyaannya, apakah R adalah relasi kesetaraan? Ya, apakah R adalah relasi kesetaraan? Nah, kita harus periksa agar R dapat disebut sebagai relasi setara, maka R harus memenuhi tiga sifat, yaitu refleksif, simetri, dan transitif. Kita cek sifat pertama. Apakah R-nya refleksif? R adalah relasi yang didefinisikan oleh mahasiswa A satu angkatan dengan mahasiswa B. Nah, kalau A, B atau A seangkatan dengan B, maka pasti A seangkatan dengan A atau mahasiswa tersebut seangkatan dengan dirinya sendiri. Ya, sehingga sifat refleksif terpenuhi. Selanjutnya, kita cek sifat yang kedua, apakah ia simetri? Definisi simetri, jika A, B anggota R, maka B, A anggota R. Itu syarat simetri. Nah, kita kembali ke relasi ini. Jika A satu angkatan dengan B, apakah B juga satu angkatan dengan A? Ya. Jika mahasiswa A satu angkatan dengan B, maka pasti mahasiswa B juga satu angkatan dengan A, sehingga bisa disimpulkan bahwa relasi ini simetri. Ya, nah, sifat kedua dipenuhi. Kita cek sifat yang ketiga, apakah transitif? Jika A, ya, definisi transitif, jika A, B anggota R dan B, C anggota R, maka A, C anggota R. Itu definisi transitif. Nah, sekarang kita cek di relasi ini. Jika mahasiswa A satu angkatan dengan B dan mahasiswa B satu angkatan dengan C, maka pasti mahasiswa A satu angkatan dengan mahasiswa C. Kita simpulkan relasi bersifat transitif. Nah, jadi sudah kita periksa ternyata relasi ini bersifat refleksif, simetri, dan transitif. Disimpulkan relasi ini merupakan relasi kesetaraan atau equivalency relation. Nah, ya. Jadi, relasi kesetaraan harus memenuhi tiga sifat sekaligus. Nah, selanjutnya kita masuk ke
relasi pengurutan parsial atau partial ordering relation. Oke. Nah, relasi pengurutan parsial. Berdasarkan definisi, relasi R pada himpunan A dikatakan pengurutan parsial atau partial ordering relation jika ia refleksif, antisimetri, dan transitif. Ya, refleksif, antisimetri, dan transitif. Kalau tadi relasi ekivalen jika ia refleksif, simetri, transitif. Nah, sekarang antisimetri. Nah, disebut sebagai partial ordering relation. Nah, himpunan A yang memenuhi sifat relasi R yang parsial atau terurut secara parsial disebut sebagai partially ordered set atau poset. Jadi, poset ini adalah himpunan, sedangkan partial ordering adalah relasinya. Nah, relasi A yang himpunan A yang memenuhi partial ordering dinotasikan sebagai A, R. Ya, dan anggotanya, anggota himpunan A disebut sebagai anggota poset. Nah, kita lihat di video sebelumnya sudah dijelaskan beberapa contoh yang di sana ada satu relasi, yaitu relasi habis membagi, yang memenuhi sifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Ya, sehingga relasi habis membagi ini disimpulkan sebagai relasi yang memenuhi kriteria pengurutan parsial atau partial ordering relation. Sedangkan himpunan bilangan bulatnya disebut sebagai poset. Ya, nah, untuk penjelasan bagaimana sifat-sifat ini dipenuhi oleh relasi habis membagi, silakan dicek di video sebelumnya atau penjelasan pada slide sebelum ini. Nah, selanjutnya, contoh berikutnya, tunjukkan bahwa relasi X besar sama dengan Y merupakan sebuah poset pada himpunan bilangan bulat. Ya, tunjukkan X besar sama dengan Y merupakan poset pada himpunan bilangan bulat. Nah, jadi yang kita tunjukkan di sini, apakah relasi X besar sama dengan Y ini bersifat refleksif, antisimetri, dan transitif. Jika ketiganya dipenuhi, maka ia adalah sebuah poset. Ya, nah, kita lihat satu persatu. Apakah bersifat refleksif? X besar sama dengan Y. Untuk memeriksa apakah ia refleksif, kita bandingkan elemen ini dengan dirinya sendiri. Ya, misal kita punya A anggota himpunan bilangan bulat tadi, maka A, apakah A memenuhi besar sama dengan A? Ya, dalam hal ini ya, ada tanda sama dengan A sama dengan A. Maka relasinya bersifat refleksif. Kemudian yang kedua, jika A besar sama dengan B dan B besar sama dengan A, maka yang terjadi A pasti sama dengan B. Ya, karena tidak mungkin A dan B-nya berbeda kalau kebalikannya berlaku. Ya, kalau kebalikannya berlaku. Jadi kalau A besar sama dengan B dan B besar sama dengan A, maka tidak mungkin A dan B-nya berbeda. Sehingga relasi ini bersifat antisimetri. Nah, selanjutnya, apakah dia transitif? Kita periksa. Jika A besar sama dengan B dan B besar sama dengan C, maka A besar sama dengan C. Benar tidak? Ya? Jika A besar sama dengan B, kemudian B besar sama dengan C, maka pasti
A besar sama dengan C. Nah, ini bisa kita buktikan ya dengan memasukkan setiap pertidaksamaan tadi. Nah, kemudian notasi partial ordering. Ini beberapa buku ada yang menuliskan sebagai kecil sama dengan, atau subset, atau tanda garis seperti ini. Nah, sedangkan notasi posetnya ditulis sebagai simbol seperti ini. Ya. Notasi A poset B menunjukkan A, B anggota relasi R dalam poset AR. Nah, kita coba menyelesaikan beberapa soal terkait poset. Oke, nah kita buka bukunya. Oke, kita buka buku, kita coba lihat latihan. Nah, ini ada latihan exercise 9 ya. Exercise 9. Nah, kita coba nomor 1 saja, nomor 1 dulu. Relasi manakah ya pada himpunan 0, 1, 2, 3 yang memenuhi partial ordering? Jadi kita coba yang B aja ya. Yang B di sini ada relasi 00, 11, 20, 22. Nah, kita coba memeriksa apakah dia memenuhi sifat partial ordering set atau poset tadi. Baik, kita coba tuliskan, periksalah. Periksa apakah relasi pada himpunan 0, 1, 2, 3 berikut merupakan poset. Poset atau memenuhi kriteria partial ordering set. Oke, relasinya 00, 11, 20, 22 ya. Relasinya adalah 0,0, 1,1, kemudian 20, 22, 0, 22, berikutnya adalah 23, 32, 33. 23, 32, 33. 23 ya. 3, 32, 33. Nih, oke. Nah, kita punya relasi dengan anggota-anggota yang sudah ditentukan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 anggota. Apakah ia poset? Syarat poset ada 3 ya. Syarat dia masuk dalam partial ordering set ya, ada 3. Yang pertama dia harus refleksif ya. Kemudian harus antisimetri. Oke. Kemudian harus transitif. Oke, kita cek apakah ia refleksif. Nah, kita lihat himpunannya adalah 0, 1, 2, 3. Maka harusnya ada di relasi ini ada 00, 11, 22, dan 33. Ya, kita cek. 00 ada, 11 ada, 22 ada, 33 ada. Maka ia refleksif. Antisimetri. Nah, memeriksa antisimetri kita cek saja untuk anggota relasi yang himpunan-himpunannya pasangannya berbeda ya. Kalau yang sama dia pasti antisimetri. Yang berbeda aja. Jadi kita cek ya. 20. Nah, 20
Syarat antisimetri sebelumnya ya sudah dijelaskan. Syarat antisimetri jika AB anggota relasi dan BA anggota relasi, maka A sama dengan B. Oke. Ya, antisimetri. Antisimetri jika AB anggota relasi dan BA anggota relasi, maka A harus sama dengan B. Sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kondisi untuk antisimetri ada dua ya. Yang pertama sesuai definisi. Kemudian ini syaratnya, maka A sama dengan B. Yang kedua, jika hanya ada AB saja. Nah, ini sudah memenuhi sifat antisimetri. Nah, sekarang kita cek di relasi. Kondisi yang mana yang dipenuhi? Kita cek yang pertama, apakah ada kebalikannya? 20, 02 nggak ada, berarti masuk ke kondisi kedua, masih antisimetri. Kemudian 23, 32 ada, 32 ada, ya, 23 ada, 32 ada. Nah, di sini antisimetri. 32-nya ada, 23 ada, 23 ada, dan 32 juga ada di relasi. Nah, apakah 2 sama dengan 3? Ini ya, untuk memeriksa antisimetri. Tidak, 2 tidak sama dengan 3. Maka relasi ini tidak bersifat antisimetri. Ya, tidak antisimetri. Nah, sampai di sini kita sudah menunjukkan bahwa relasinya tidak antisimetri. Satu sifat tidak terpenuhi, maka relasi ini tidak atau bukanlah sebuah poset. Ya, ini bukan sebuah poset. Ya, karena ada satu sifat yang sudah tidak dipenuhi, yaitu sifat antisimetrinya. Oke. Nah, berikutnya bagaimana jika relasinya dinyatakan dalam matrik? Misalnya soal nomor 8. Diberikan sebuah matrik. Nah, seperti ini ya. Misalnya kita ambil matrik nomor 8B ya. Nah, periksa apakah matrik ini merupakan partial ordering set. Ya. Oke, nah kita coba. Apakah dia partial ordering set? Kita hapus. Matriknya adalah 100, 010, 101. Oke, cek satu persatu. 100, 010, ya. 101. 101. Ini mudah sekali memeriksanya ini. Ya, dalam matrik sifat refleksif, kalau dia matrik ya, masih ingat ya, sifat refleksif jika dia dalam bentuk matrik maka diagonalnya harus bernilai 1. Nah, kita lihat diagonalnya 1. Oke, jadi ini refleksif. Kemudian apakah dia antisimetri? Antisimetri jika pada pada nilai-nilai di seberang diagonal, nilainya juga berlawanan. Nah, kita lihat di 1. Nah, ini 1 dan 0 ya, yang berseberangan dengan diagonal, dan ini nilainya berseberangan. Kalau sama itu nggak masalah. Ya, ini berseberangan, maka dia juga antisimetri. Oke, nah, antisimetrinya dipenuhi. Nah, transitif bagaimana? Transitifnya bagaimana? Kita periksa. Ya, apakah dia menghantar atau transitif. Nah, kita lihat anggotanya. Kalau yang sama ya, kita abaikan karena ini nggak masalah. Pasti ketiga sifat dipenuhi kalau untuk diagonal atau nilai yang sama. Nah, yang perlu kita perhatikan berarti hanya di sini.
Ya, nah, misal aja anggota himpunannya adalah A, B, C. Di sini A, B, C. Maka satu ini nilainya adalah C, A. Ya. Pasangannya adalah C, A. Nah, sekarang kita periksa apakah dari A ada pasangan yang lain. Ya, ada, yaitu satu di sini. Ya, dari A ya, satu di sini yaitu pasangannya A, A. Nah, ini bertindak sebagai penghantar sehingga hasil transitifnya adalah C, A. Apakah C, A ada di matriks? Ada, ini dia. Ya, maka relasi ini juga bersifat transitif. Nah, ketiganya dipenuhi sehingga bisa disimpulkan matriks ini merupakan sebuah poset. Oke. Nah, sudah berbentuk matriks. Bagaimana jika relasinya berbentuk graf? Nah, seperti yang ini, ya. Seperti soal nomor 9 sampai 11 ini ya. Matriks berbentuk relasinya berbentuk graf. Relasi manakah yang bersifat partial yang memenuhi ya? Partial ordering set atau yang bersifat set. Sama ya, kita tinggal periksa satu persatu. Kita coba satu soal nomor 9. Kita coba nomor 9. Kita hapus. Kita coba pindahkan. Nomor 9 kita ambil. Kita coba ambil nomor 9. Oke. Nah, ini relasi yang dinyatakan dalam graf pada soal nomor 9 tadi. Nah, kita mau memeriksa apakah graf ini poset. Nah, syarat poset ya. Apakah graf ini merupakan poset? Tinggal cek apakah ia refleksif, apakah ia antisimetri, kemudian apakah ia transitif. Oke, nah refleksifkah? Nah, kita lihat anggotanya. Anggota himpunannya adalah titik-titik pada graf ini. Jadi anggotanya adalah A, B, C, D. Nah, kalau kita tuliskan himpunan A-nya adalah A, B, C, D ya, 4 titik ya, 4 anggota. Apakah refleksif? Kalau pada graf, maka setiap titiknya harus membentuk loop. Kita cek di graf ini apakah ada loop? Ya. Setiap titik membentuk loop ya. Di sini ada loop A, loop B, loop C dan loop D. Maka disimpulkan relasinya refleksif. Antisimetri. Nah, antisimetri perlu kita perhatikan arah panahnya. Ya. Apakah di sini ada A, B dan B, A sekaligus? A, B. Kita lihat panah yang pertama dari A dulu. Dari A ke B ada pasangannya, maka kita tuliskan A, B, anggota relasi. Oke, kemudian dari B ada pasangan ke D, ada panahnya, kita tuliskan BD, anggota relasi. Kemudian dari A ke C juga ada A, C. Ya, nah ini anggota yang berbeda. Yang sama kita abaikan karena pasti memenuhi sifat antisimetri. Kita lihat yang berbeda ini. Yang berbeda, kita kembali ke kondisi antisimetri. Antisimetri ada 2, ya sesuai definisi dan jika hanya ada satu anggota tunggal, satu anggota AB, tidak ada kebalikannya. Nah, kita periksa
Di sini hanya ada AB, tidak ada BA. Berarti masih antisimetri. Hanya ada BD, tidak ada DB. Masih antisimetri. Dan AC juga begitu. Hanya ada AC dan tidak ada CA. Jadi ini memenuhi sifat antisimetri. Lanjut ke sifat yang ketiga, transitif. Apakah ini transitif? Kita periksa satu persatu. Ya. Nah, di sini ada loopnya ya. Kita coba tambahkan di sini loop nilai anggota-anggota yang masuk dalam loopnya itu AA, BB, CC, dan DD. Oke, memeriksa transitif, cek satu persatu. Ya, AB, nah coba AB di sini pasangan B bertindak sebagai penghantar, maka AD harus ada. AD, ya, kita lihat apakah AD ada di relasi ini. Ya, AD. Ternyata AD tidak ada di relasi. Tidak ada di relasi, dari mana kita tahu? Tidak ada garis yang menghubungkan titik A ke D. Ya, graf ini tidak menghubungkan A ke D. Ya, bukan anggota relasi. Maka sampai di sini kita sudah menunjukkan bahwa dia tidak transitif. Ya, tidak transitif. Kesimpulan kita, graf ini bukanlah sebuah poset. Ya, bukanlah sebuah poset karena tidak transitif. Oke, nah demikian penjelasan mengenai partial ordering set. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.